Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, banyak fenomena yang beredar dan sering terjadi dikala seseorang rajin sholat hajat dan berdoa ingin dilancarkan rezeki, ingin lunas hutang dan lain-lain. Tapi terkadang pada kenyataannya yang terjadi ada kalanya rezeki malah sulit, hutang nambah banyak, gali lubang tutup lubang, gali lagi, terus begitu. Serasa doa ini tidak ada tanggapan dari Allah. Padahal kita sudah jungkir balik berjuang berdoa siang malam. Sepertinya kita itu dibiarkan oleh Allah hidup dalam kesusahan. Nah, mungkin saat ini ada yang kebetulan mengalami hal tersebut. Tidak usah khawatir dan jangan putus asa. Insya Allah saya akan jelaskan sesuai apa yang saya ketahui berdasarkan pengalaman yang sudah saya lalui dalam hal munajat kepada Allah. Baik, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, doa yang kita panjatkan kepada Allah itu tidak hilang. Insya Allah doa kita itu sampai kepada Allah ada catatannya. Tidak mungkin Allah zalim kepada hambanya, sedangkan kita transfer uang saja di dunia ini semua tercatat. Walaupun transfer hanya Rp1.000 ada catatannya. Bahkan jam, menit, detik kita transfer ada datanya. Apalagi ibadah, apalagi doa yang dicatat oleh malaikat atas perintah Allah, tentunya lebih terperinci lagi ada datanya. Yang selanjutnya, yang kedua, kalau doa itu sampai, kenapa tidak dikabulkan oleh Allah? Kenapa hidup kita tetap sulit, bahkan makin terpuruk? Bapak, Ibu, dan siapapun yang kebetulan saat ini menyimak video ini, Allah sudah berjanji, dan janji Allah itu bukan basa-basi, tapi tertulis resmi di dalam Al-Quran, surah Al-Ghafir ayat 60, yang mungkin sudah banyak yang tahu, yaitu ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untukmu. Allah itu tidak akan ingkar dengan janjinya. Doa yang dipanjatkan pasti dikabulkan. Namun tidak ada satupun yang tahu kapan dikabulkannya dan dalam bentuk apa dikabulkannya. Selanjutnya yang ketiga, macam-macam rahasia Allah tentang dikabulkannya doa. Bisa jadi doa kita itu dikabulkan langsung kontan saat itu juga, atau doa kita itu dikabulkan di masa yang akan datang. Allah nunggu waktu yang tepat untuk mengabulkan doa kita. Dan mungkin juga Allah mengabulkan doa kita dalam bentuk lain. Misalnya keselamatan. Bisa jadi kita akan mengalami kecelakaan yang dahsyat di masa yang akan datang, dan Allah menyelamatkan kita dari kecelakaan tersebut sebagai jawaban atas doa kita yang memohon dimudahkan membayar hutang, tapi dikabulkan oleh Allah dalam bentuk keselamatan. Selain itu, bisa jadi Allah akan mengabulkan doa kita di akhirat, karena Allah tahu kita ini dosanya banyak dan tidak akan terbayar dengan amal kita yang ada saat ini. Maka Allah tunda mengabulkan doa-doa kita untuk dikasihkan nanti di akhirat. Dikala kita dikepung dengan masalah di akhirat, dituntut oleh banyak orang akibat kesalahan kita selama di dunia, dan amal kita habis untuk membayarnya, dan tanpa sepengetahuan kita Allah mengeluarkan cadangan amal yang dikumpulkan dari doa-doa kita selama hidup di dunia, dan seketika itu terbayarlah semua tuntutan dari orang-orang dan kita selamat di akhirat. Itu semua bentuk husnudon kita kepada Allah, karena pada dasarnya siapapun tidak ada yang tahu apa yang dikehendaki oleh Allah. Tugas kita hanya memohon kepada Allah
dan tidak bisa memaksakan kehendak kita. Justru kita mengikuti kehendak Allah. Tapi setidaknya kita sudah berusaha dengan cara berdoa. Saya juga mengerti dan memaklumi kalau seandainya ada orang yang stres, tertekan, bahkan sampai hampir frustasi, dikejar waktu, melihat jam dinding serasa muternya cepat, siang malam susah tidur, saya paham. Karena saya juga mengalami, dikala saya dulu bingung harus bagaimana, tidak ada jalan, serba dipikir sendiri, saya berdoa dengan hati yang lost, tidak tahu apa yang akan terjadi, dan hampir putus asa. Tapi tetap saya jalankan ibadah, tidak berhenti sholat, dan terus berdoa. Yang saya pikir waktu itu, daripada tidak berusaha sama sekali, mau ikhtiar gimana, mau melangkah kemana, daripada diam saya berdoa, terus berdoa. Cuma itu yang bisa saya lakukan saat itu. Dengan merenungkan pepatah, sekeras-kerasnya batu ditetesi air hujan, lama-lama berlubang juga. Saya pikir doa saya tidak akan sia-sia, pasti ada jalan. Cuma itu tekad saya saat itu. Dan alhamdulillah, perlahan-lahan, bertahun-tahun lamanya, Allah membukakan jalan kehidupan buat saya sampai saat ini. Alhamdulillah, berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa usaha kecil-kecilan, punya kendaraan walaupun harga murah, sederhana tapi disyukuri. Dan yang namanya hidup itu tentunya tidak akan lepas dari masalah, karena dunia ini tempatnya ujian. Bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun hidupnya pahit getir. Bahkan doa Nabi pun ada yang tidak langsung dikabulkan oleh Allah sampai bertahun-tahun. Apalagi kita. Tapi apapun itu, kita tetap bersama dengan Allah, jangan menyimpang dan jangan jauh-jauh dari Allah. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, demikian semoga yang saya sampaikan dalam video ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Jangan putus asa, tetap berdoa kepada Allah, jangan berhenti berdoa. Walaupun saat ini gelap gulita, tapi mudah-mudahan Allah memberikan jalan secepatnya dan kita segera terbebas dari masalah-masalah. Amin. Terima kasih. Jangan lupa silahkan di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.